Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman netizen semuanya. Sudah sampai di akhir pekan, waktunya kami untuk menganalisa pergerakan IHSG selama 1 minggu ke belakang dan juga saham-saham apa saja yang diakumulasi dan didistribusi oleh asing selama periode tersebut di tanggal 12 April 2021 hingga 16 April 2021. Untuk teman-teman netizen yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai analisa dari IHSG terlebih dahulu. Oke teman-teman netizen, di sini sudah ada chart dari IHSG ya. Di perdagangan Jumat 16 April 2021, IHSG ditutup di area harga 6.086, sekian teman-teman. Menguat sebesar 0,11%. Jika kita lihat di sini candle merah yang terjadi karena harga opening dan juga harga closingnya itu berbeda ya. Openingnya di harga 6.102 dan closing di 6.086, sekian. Di video kami sebelumnya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu, kami sudah menganalisa IHSG ini berpotensi double bottom ya teman-teman, dengan syarat IHSG mampu untuk breakout dari area 6.100 ini. Dan di perdagangan Jumat kemarin, 16 April 2021, IHSG masih belum terkonfirmasi untuk mampu breakout dari 6.100. Untuk target kenaikan terdekat, jika IHSG terkonfirmasi double bottom, IHSG berpotensi untuk naik ke area terdekatnya di sekitar 6.300 teman-teman. Ya, di sekitar sini jika IHSG terkonfirmasi double bottom sekaligus menutup gap yang ada di area 6.250 hingga 6.230-an. IHSG sudah kita analisa pergerakannya selama 1 minggu ke belakang. Kita lanjut ke saham-saham yang didistribusi oleh asing dan juga diakumulasi oleh asing ya. Kita mulai terlebih dahulu dari yang didistribusi oleh asing di periode 1 minggu kemarin. Yang terbanyak asing mendistribusi saham TOWR dan juga film. Kalau kita lihat dari yang diakumulasi oleh asing mengakumulasi Antam dan juga TBIG. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham film, teman-teman. Saham film yang didistribusi oleh asing selama periode 12 April hingga 16 April 2021. Kita coba lihat dari data broker summary. Jika kita lihat dari yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, saham film juga nampak terjadi distribusi ya. Jika teman-teman coba masukkan kata kunci saham film di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Yang terbaru di 1 hari yang lalu ya, di hari kemarin, di Jumat kemarin, dikabarkan bahwa pendapatan film melonjak sebesar 107% di kuartal 1 2021. Nah, apakah potensi ini akan memberikan sentimen positif? Lanjut ke analisa teknikalnya. Saham film selama 1 minggu ke belakang ya, dari 12 April hingga 16 April cenderung bergerak turun ya, karena 12 April itu sempat menyentuh area tertingginya di 715 dan di 16 April ditutup di angka 590 teman-teman. Jika kita lihat dari indikator stokastik di sini ada tanda-tanda golden cross. Dari indikator moving average, saham film juga masih bergerak uptrend ya, karena masih berada di atas MA20 dan juga MA60-nya. Jika kita lihat dari segi bandarmologi memang belum menarik karena masih nampak terjadi distribusi, bahkan asing juga mendistribusi saham film ya teman-teman di 1 minggu ke belakang. Jika kita lihat dari sentimen saham film yang baru muncul di hari kemarin di 16 April 2021, kami lihat saham film ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, didukung dari indikator stokastik juga. Target kenaikan pertama untuk saham film adalah menguji area harga 630-an. Jika mampu breakout dari 630, saham film akan berpotensi menguji area 715. Hati-hati, jika ternyata saham film malah dibawa turun, penurunan terdekat adalah menguji area Fibonacci 0,618 di harga 560-an ini, teman-teman.
Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham TOWR. Selama periode 12 April hingga 16 April, saham TOWR tadi asing melakukan distribusi ya teman-teman. Kita lihat dari data broker summary antara akumulasi broker-broker dan kita bandingkan distribusi oleh broker-broker di saham ini, nampak jelas bahwa TOWR terjadi distribusi yang sangat besar ya. Jika teman-teman coba masukkan kata kunci saham TOWR di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul teman-teman. Sejauh ini belum ada sentimen positif lagi selain sentimen yang terakhir diberitakan di 3 minggu yang lalu ya, yaitu mengenai akuisisi Menara menopang emiten Menara Telkom ini, rekomendasi saham Tebik dan juga TOWR. Masih belum ada sentimen positif untuk saham TOWR. Jika kita coba lihat dari analisa teknikal selama 1 minggu ke belakang, dari 12 April hingga 16 April, saham TOWR ini bergerak cenderung uptrend ya teman-teman. 12 April itu sempat menyentuh harga terendah di angka 1070 dan di 16 April ditutup di angka 1135. Lanjut ke indikator stokastik, kita lihat ini masih bingung ya teman-teman, masih sideways stokastiknya antara dead cross atau golden cross untuk melanjutkan kenaikan, hati-hati. Secara trennya kita lihat dari indikator moving average, saham TOWR ini masih bergerak uptrend ya, karena kemarin sudah mampu untuk naik ke atas area MA20-nya, ini yang garis hitam ini teman-teman, dan masih bertahan di atas MA60-nya. Jika kita kombinasikan dengan analisa bandarmologi asing yang mendistribusi saham TOWR, cukup banyak. Ini merupakan tanda yang cukup berbahaya sebenarnya untuk TOWR. Dari segi berita juga belum ada sentimen positif, jadi hati-hati. Untuk target kenaikan terdekat saham TOWR, jika masih mampu melanjutkan kenaikan, TOWR akan menguji area harga 1160 ini teman-teman. Namun jika ternyata TOWR malah dibawa turun karena dari indikator stokastik dia masih terlihat bingung, jika kita lihat dari data broker summary tadi juga terlihat distribusi yang cukup besar oleh broker KZ, sedangkan asing juga terlihat mendistribusi saham TOWR yang cukup besar. Kemungkinan besar TOWR akan terjadi penurunan. Jika turun, akan menguji terdekatnya di area 1125. Jika ini masih tembus juga, kemungkinan besar saham TOWR akan menguji area MA20-nya ini di harga 1105 teman-teman. Saham ketiga yang akan kita analisa adalah saham TBIG. Saham TBIG ini sedikit berbeda dengan TOWR ya. Meskipun sama-sama bergerak di bidang atau sektor menara ataupun tower, saham TOWR di periode minggu lalu asing mendistribusi TOWR dengan cukup besar, sedangkan asing malah mengakumulasi saham TBIG. Kita lihat dari data broker summary, broker-broker yang mengakumulasi dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, di sini nampak jelas bahwa TBIG mengalami akumulasi ya teman-teman. Cukup menarik jika kita bandingkan dengan saham TOWR tadi. Jika teman-teman masukkan kata kunci saham TBIG di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul. Masih sama ya, seperti TOWR, belum ada sentimen positif yang dalam waktu dekat ini yang diperkirakan mampu mengangkat saham TBIG. Lanjut ke analisa teknikal, saham TBIG dari periode 12 April hingga 16 April 2021 mengalami kenaikan yang signifikan ya teman-teman. Dari harga terendah di 12 April sempat menyentuh area harga 2090 dan di hari Jumat 16 April 2021 ditutup di angka 2500-an. Kita lihat dari indikator stokastik. Ini hati-hati ya, sudah ada tanda-tanda dead cross. Jika kita lihat dari segi bandarmologi, TBIG diakumulasi ya. Dari broker summary juga nampak diakumulasi, asing juga mengakumulasi saham TBIG. Kita lihat saham TBIG ini secara tren masih bergerak uptrend, namun MA20-nya ini masih belum golden cross dengan MA60-nya ini ya teman-teman. Dan di perdagangan Jumat kemarin 16 April 2021 TBIG melemah sebesar 3,85%. Ini merupakan tanda yang cukup berbahaya juga. Maka 2700 ini merupakan resisten kuat ya untuk TBIG. Jika TBIG besok di perdagangan minggu depan
mampu melanjutkan kenaikan, target terdekat adalah naik lagi di atas area harga 2540. Namun hati-hati, dari indikator stokastik masih belum oke. Kemungkinan besar TBIG masih bergerak di area harga sini ya, di 2500-an, bahkan cenderung turun. Kemungkinan besar akan menguji secara teknikal, harusnya dia turun dulu ya, menguji ke area terdekatnya di 2410. Mungkin jika sempat menyentuh area ini, sekitar ini ya, mungkin TBIG jika masih terjadi akumulasi, TBIG akan rebound lagi dan menguji area 2540. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham Antam, aneka tambang. Selama 1 minggu ke belakang, asing melakukan akumulasi di saham ini. Kita lihat dari data broker summary, broker-broker yang mengakumulasi kita coba bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Nampak jelas bahwa ANTM terjadi akumulasi ya teman-teman. Jika kita coba masukkan kata kunci saham Antam di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul. Sejauh ini belum ada sentimen positif lagi untuk saham Antam ini ya. Lanjut ke analisa teknikal, saham Antam di periode 1 minggu kemarin dari 12 April hingga 16 April 2021 bergerak uptrend, naik ya. Meskipun masih nampak belum mampu menembus resistennya. Di periode 1 minggu kemarin, Antam menyentuh harga paling rendah di 2210 dan ditutup di 16 April paling tinggi di angka 2390-an. Dari indikator stokastik masih sangat oke, masih mengarah ke atas. Secara tren, nah ini menarik ya, secara tren meskipun Antam 1 minggu kemarin diakumulasi, sebenarnya Antam juga masih tidak bergerak jauh dari area support 2270-an teman-teman. Jika Antam mampu untuk menguji kenaikan, Antam tugas kenaikan pertamanya adalah menguji area MA60 ini yang warna kuning ini ya, yang berdekatan dengan resisten Fibonacci 0,618 di sekitaran area 2530 hingga 2550-an. Namun jika ternyata di perdagangan selanjutnya Antam malah di bawah turun, hati-hati, Antam kemungkinan akan menguji area support 2270 yang berdempetan juga dengan MA20-nya. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai dua saham yang didistribusi oleh asing, yaitu ada saham TOWR dan juga film. Kemudian asing mengakumulasi saham Antam dan juga saham TBIG. Jika boleh kami simpulkan, berdasarkan analisa kami tadi, tentu yang paling berpotensi adalah saham-saham yang terjadi akumulasi ya. Bahkan asing yang mengakumulasi Antam dan juga akumulasi asing di saham TBIG juga didukung oleh broker-broker lokal yang turut mengakumulasi dua saham ini. Jika kita lihat dari segi teknikal, sebenarnya yang paling berpotensi adalah Antam ya teman-teman, karena dia masih berada di area supportnya, berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikan ke resisten terdekatnya. Sedangkan jika dari segi berita, yang paling positif mendapatkan sentimen hanyalah saham film yang terjadi distribusi selama periode 1 minggu ke belakang ya. Jadi jika teman-teman berminat untuk entry di keempat saham yang telah kami analisa tadi, silakan lakukan analisa ulang. Kami sudah memberikan kesimpulan juga, silakan ukur risk dan juga reward yang kiranya sesuai dengan teman-teman inginkan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan bagikan di media sosial teman-teman. Jika teman-teman ada ide saham ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar saham, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ingat selalu, jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy weekend.